sahabat, pembahasan kita kali ini mengenal COVID-19 yang akan dipaparkan oleh kelompok kami Bintang Timur. Apa itu COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, baiklah pada video kali ini kami akan lebih menjelaskan tentang apa itu virus corona, apa dampak virus corona, bahaya virus corona, dan cara mengatasi virus corona. Akhir-akhir ini virus corona telah sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Virus corona pertama kali muncul di Wuhan, negara Cina, sekitar bulan Desember 2019. Dikarenakan virus corona ini cepat menular, maka virus corona ini telah menyebar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, virus corona telah mewabah di sekitar bulan Maret 2019 hingga saat ini. WHO menyebutkan bahwa virus corona adalah merupakan kelompok virus yang menyerang manusia. Virus corona menyerang pernapasan manusia dan bisa merusak paru-paru manusia. Ini sering disebut dengan pneumonia. Bagaimana sih penyebaran virus corona itu sendiri? Nah, virus corona menyebar di udara, kemudian terhirup oleh hidung, masuk ke mulut, hingga kemudian dia akan masuk ke tenggorokan sekitar 2 hari. Kemudian dia bisa, kalau terus menerus, dia akan masuk ke tenggorokan hingga masuk ke paru-paru, sehingga fungsi pernapasan pun akan menjadi terganggu. Gejala awal infeksi virus corona dari hari ke hari. Hari pertama, pasien alami demam, kelelahan, nyeri otot, batuk kering. Hari kelima, pasien alami kesulitan bernapas, biasanya terjadi pada pasien berusia lanjut. Hari ketujuh, rata-rata pasien masuk ke rumah sakit. Hari ke-8, 15% pasien alami sindrom gangguan pernapasan akut. Di hari ke-10, pasien alami gangguan pada bagian perut dan kehilangan nafsu makan. Hari ke-17, setelah jalani perawatan, pasien yang membaik bakal sembuh dan keluar dari rumah sakit. Selanjutnya adalah apa dampak dari COVID-19? Halo sahabat semuanya, baiklah, ada 4 dampak COVID-19 atau virus corona yang telah terjadi di Indonesia. Yang pertama, dampak COVID-19 terhadap kesehatan, seperti penuhnya rumah sakit dan kurangnya tenaga medis, khususnya dalam menangani pasien yang telah terinfeksi virus corona. Dan dampak yang paling besar terhadap kesehatan yaitu kematian. Yang kedua, dampak COVID-19 terhadap pendidikan, seperti diliburkannya sekolah-sekolah bahkan sampai ke perguruan tinggi dan proses pembelajarannya melalui dari rumah menggunakan teknologi yang telah ada seperti HP, laptop, dan sebagainya. Yang ketiga, dampak COVID-19 terhadap perekonomian, seperti sebagian besar pabrik-pabrik dan toko-toko yang berada di kawasan kota maupun pasar telah ditutup. Dan untuk dampak COVID-19 yang paling besar terhadap perekonomian masyarakat, yaitu kurangnya pendapatan penghasilan masyarakat setiap harinya. Yang keempat, dampak COVID-19 terhadap keagamaan, seperti sebagian besar masjid-masjid dan tempat beribadah agama lainnya telah ditutup. Apapun kegiatan beribadah di dalam masjid, seperti sholat sunnah rawatib, sholat wajib, sholat Jumat, bahkan sholat Idul Fitri dari masjid menjadi di rumah. Maksudnya, dalam melaksanakan kegiatan ibadah tersebut, kita hanya perlu melaksanakan di rumah saja untuk sementara waktu. Baiklah, bisa kita simpulkan bahwasannya pemerintah telah memberikan batasan-batasan, bahkan larangan tegas untuk menghindari tempat keramaian apapun itu. Tujuannya cuma satu, yaitu agar terputusnya rantai penyebaran virus corona yang telah terjadi di Indonesia.
Selanjutnya adalah apa bahaya dari virus corona. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bahaya dari corona atau COVID-19. Bahaya dari COVID-19 ini yaitu beresiko meninggal. Bahaya dari corona ini atau COVID-19 ini transmisinya sangat cepat untuk menyerang manusia. Dengan penyebarannya yang cepat atau mudah ini, orang yang terjangkit corona atau COVID-19 di dunia ini selalu bertambah. Virus ini memiliki gejala awal, yaitu demam, batuk, gangguan pernapasan, flu, dan lain sebagainya. Dan yang lebih berbahayanya lagi, orang yang terjangkit virus corona ini tidak mengalami gejala apapun. Yang kita ketahui, orang yang terjangkit virus corona ini memiliki gejala-gejala seperti demam, batuk, gangguan pernapasan, flu, dan lain sebagainya. Namun, ada juga yang terjangkit oleh virus corona ini tidak mengalami gejala-gejala apapun. Artinya, mereka sehat-sehat saja, beraktivitas seperti biasanya. Namun, ketika diperiksa oleh tim medis, ternyata mereka mengalami terjangkit virus corona atau COVID-19 ini. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir adalah bagaimana pencegahannya. Oke sahabat, ada 5 cara ampuh untuk memutus mata rantai COVID-19. Yang pertama, stay at home, di rumah aja ya. Yang kedua, social distancing, jaga jarak dulu. Yang ketiga, selalu menggunakan masker ketika di luar rumah. Yang keempat, cuci tangan sesudah aktivitas. Yang kelima, jangan menyentuh muka langsung jika tangan Anda kotor. Oke teman-teman sekalian, mengingatkan kita sekarang di Indonesia ini sedang mengalami wabah corona, maka janganlah kita panik, janganlah kita bersedih. Marilah kita bersama-sama menghadapi melawan wabah corona ini. Dan wabah corona ini insya Allah akan berlalu dengan cepat. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.